Halo, kembali lagi dengan saya David Imanus Trisno, mahasiswa dari jurusan Manajemen Universitas Samratulangi Manado dengan NIM 2006-11-02287, kelas B6. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Teknologi dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, SEMM. Di video kali ini saya akan membahas tentang revolusi industri. Seperti yang kita ketahui, revolusi industri memiliki 4 tahap perubahan, yang dimana dimulai dari revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 4.0 yang sedang kita alami saat ini. Namun sebelum itu, apa sih itu revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri yang dalam pelaksanaannya menggunakan mesin untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Singkatnya, revolusi ini berhasil merubah sistem kerja manusia dari tenaga otot menjadi tenaga mesin. Selanjutnya, mari kita mengenal lebih dalam perubahan revolusi industri dari tahap ke tahap. Yang pertama ada revolusi industri 1.0. Pada abad ke-18, sekitar tahun 1970 sampai 1850, merupakan pertama kali munculnya revolusi industri. Pada masa ini, sumber tenaga utama dalam melakukan proses produksi masih mengandalkan tenaga tradisional, seperti tenaga manusia, hewan, air, dan angin. Namun pada akhirnya masa ini menemukan titik terangnya dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan tersebut sekaligus menjadi penanda mulainya revolusi industri 1.0. Penggunaan mesin uap sebagai alat memproduksi barang berdampak pada produktivitas pada waktu ini yang meningkat sangat pesat. Sektor ekonomi pun turut melonjak akibat dari tingginya produktivitas. Selain itu, dalam sektor transportasi laut juga turut merasakan dampak adanya mesin uap tersebut. Berikutnya ada revolusi industri 2.0. Saat awal abad ke-20, para ilmuwan telah memecahkan penemuan baru berupa tenaga listrik. Pada masa ini juga industri memanfaatkan tenaga listrik untuk memproduksi mobil secara massal. Namun bukan suatu perubahan jika tidak terdapat masalah bersamanya. Proses produksi mobil tersebut terkendala oleh waktu produksi. Satu orang tenaga ahli harus merakit setiap mobil secara bergantian pada titik yang sama. Sehingga pabrik tidak memproduksi mobil secara serentak. Sebagai jalan keluarnya, muncullah sistem lini produksi atau assembly line. Pernahkah kalian melihat sebuah produk berjalan dengan sendirinya pada sebuah mesin pabrik? Jika pernah, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari assembly line. Pada tahun 1913, proses produksi mobil sudah mulai menggunakan lini produksi untuk memudahkan proses pembuatan. Assembly line beroperasi menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Dengan adanya sistem lini produksi ini, sistem proses produksi berubah menjadi spesialisasi. Tak hanya sektor transportasi, perubahan kedua ini juga memberikan pengaruh yang kuat pada Perang Dunia Kedua. Pada masa-masa Perang Dunia Kedua ini, industri yang telah menerapkan sistem assembly line melakukan proses produksi secara massal untuk pembuatan tank, pesawat tempur, dan senjata. Berikutnya masuk revolusi industri 3.0. Pada paruh terakhir abad ke-20, partisipasi manusia mulai berkurang seiring dengan munculnya era digital. Banyak teknologi mesin analog yang sudah beralih menjadi teknologi-teknologi canggih secara digital. Jika dahulunya masyarakat perlu seorang ahli untuk menjadi perantara dalam pengiriman dokumen, menghitung formula sulit, hingga mengatur keuangan, di era transisi ini masyarakat sudah dapat memanfaatkan komputer. Setelah adanya perubahan revolusi industri 3.0 ini, masa industri perlahan bertransisi menjadi masa informasi. Selain itu, revolusi ketiga juga merupakan revolusi paling penting bagi sektor manufaktur. Karena manufaktur membutuhkan tingkat tinggi dalam ketelitian juga ketepatan. Oleh karena itu, selain dalam rangka upaya pemanfaatan teknologi informasi, kini proses produksi sudah dikomputerisasi untuk menghasilkan produksi yang besar dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, revolusi industri 4.0. Jika kita perhatikan, revolusi industri 4.0 ini seperti upgrade besar-besaran dari teknologi 3.0. Dimulai pada awal abad ke-21, pada tahun 2000 hingga sekarang ini, revolusi ketiga terfokuskan pada perkembangan dunia digital seperti IoT atau Internet of Things, pertukaran data seperti cyber physical, cloud computing, dan cognitive computing, tenaga manufaktur, dan masih banyak lagi.
Perubahan revolusi ini memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam seluruh aspek. Tidak lagi terfokuskan pada sektor industri, kini semua bidang seperti pekerjaan, pendidikan, hingga pola hidup masyarakat sehari-hari menjadi fokus utamanya. Intinya, perubahan keempat ini menerapkan digitalisasi untuk seluruh aspek dalam kehidupan. Hal-hal yang mungkin tidak kita duga sebelumnya seperti munculnya lapangan pekerjaan baru sebagai graphic designer, content creator, ojek online, dan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung atau analog, kini dapat kita lakukan hanya dengan sentuhan jari. Selanjutnya, kita masuk di konsep Society 5.0. Konsep industri 4.0 dan Society 5.0 pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Akan tetapi, konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Revolusi industri menggunakan AI dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya, sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern, hanya saja mengenalkan manusia sebagai komponen utamanya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya, di mana seperti yang kita ketahui, Society 1.0 adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Society 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. Society 4.0 manusia sudah mengenal komputer hingga internet, dan Society 5.0 era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Selanjutnya, dampak atau pengaruh teknologi dari berbagai revolusi industri yang ada terhadap manajemen operasional pada suatu perusahaan. Perkembangan teknologi baik di dalam maupun luar pabrik telah berdampak pada globalisasi industri manufaktur. Sejak revolusi industri pertama, industrialisasi telah berdampak pada bisnis internasional. Secara khusus, kemajuan dalam transportasi dan telekomunikasi memiliki dampak yang sangat besar. Dengan meningkatnya perdagangan dan komunikasi, semakin banyak perusahaan memperluas jangkauan mereka di darat dan di laut. Bahkan rantai suplai manufaktur modern berpusat di sekitar globalisasi. Setiap hari barang-barang dipindahkan ke seluruh dunia pada jalur pelayaran, ekspedisi kargo, dan melalui udara. Kegiatan bisnis termasuk outsourcing logistik, manajemen fasilitas, layanan profesional, dan pemeliharaan, semua bisa menjadi proses internasional. Sekian untuk video pada kali ini. Terima kasih.